Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih semangat ya pagi ini ya? Masih, Bu. Masih. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita belajar, coba dicek dulu di bawahnya ada sampah nggak? Cek dulu kebersihannya. Nggak ada, Bu. Ada, oke. Jadi siap untuk belajar ya? Iya, Bu. Masih semangat anak-anak ibu ya? Masih, Bu. Oke. Sekarang sebelum kita ibu absen dulu satu persatu. Yang ibu panggil mohon diangkat tangannya. Yang pertama Nadine, Tahu Sabila Wijantika, Dela Puspita, Asifa Pilza, Tapik, Wazi, Adriano Pizal, Ada, Bu. Hendra Yatira, Suci Arifin, Anissa Pajarani. Oke, semuanya hadir ya. Ya. Sebelum kita belajar, berjumpa lagi ya Ibu ya. Karena minggu kemarin udah jumpa lagi. Minggu ini kita belajar lagi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Ayo Rian, dipimpin doanya ya. Siap, Kak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih Rian. Masih semangat sepertinya ini. Oke, semalam kita belajar apa Rian? Minggu kemarin kita belajar apa? Tentang minat Minat dan bakat. bakat. Oke, hari ini Ibu kita belajar resiliensi. Siapa tahu itu resiliensi? Dan sekarang Ibu, materi kita hari ini resiliensi. Ada yang tahu itu resiliensi? Ada yang tahu? Ya, oke. Kita belajar kita hari ini resiliensi. Tunggu ya, dan nanti Ibu jelaskan apa itu resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan kita untuk membangkitkan semangat. Anak-anak Ibu harus semangat semua ya. Harus semangat. Enggak boleh kurang semangat. Jadi kalau kita belajar itu harus semangat. Karena nanti kalau ketika kita belajar kalau semangat, daya tangkap kepikiran kita itu pasti akan enggak arang. Kemudian nanti pembelajarannya ya. Nah, di sini resiliensi Ibu ambil materinya tentang pola hidup sehat. Pola hidup sehat ya. Anak-anak Ibu semua ada yang membawa pena? Ada, Bu. Ada. Kalau nggak ada ini ada di sini. Nanti ada yang kasih juga nanti nih. Nah, pengertian resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit beradaptasi dan tetap tegar ketika menghadapi tekanan, kesulitan, perubahan maupun situasi yang penuh tantangan. Apapun keadaannya, kita harus semangat, pandai untuk menyesuaikan situasi ketika bermasalah. Paham ya? Paham, Bu.
Jadi ketika kita ingin sehat, kita harus mengatur pola makan. Yang pertama, sedangkan yang kedua adalah olahraga teratur. Siapa di sini suka berolahraga? Siapa yang suka berolahraga? Olahraga apa tuh Cika? Nah, lari. Nadine, suka olahraga? Apa lari? Yang kedua adalah ini olahraga teratur. Lakukan olahraga ringan seperti berjalan, berlari seperti Cika tadi ya, bersepeda atau yoga minimal 30 menit setiap harinya. Yang ketiga adalah minum air putih. Minum ya, minum air putih. Kita harus minum air putih agar tetap sehat. Minimal 8 gelas setiap harinya, 8 gelas. Kalau kita malas minum, tentu kondisi badan kita menjadi kurang sehat ya. Yang ketiga, yang keempat, tidur yang cukup. Nah, di sini kurang kita tahu nih siapa yang tidurnya tidak cukup gara-gara main HP, konten malam-malam. Nanti ku tahu nih siapa. Nanti ibu kasih tugas, tahu siapa-siapa yang bergadang dan yang tidak bergadang nantinya. Tidur yang cukup, jadi kita perlu tidur yang cukup. Nah, ini ada faktornya ya. Ternyata bahwa hidup sehat itu ada faktornya. Yang pertama itu faktor internal dari dalam diri. Harus ada keinginan kita di dalam diri kita. Kalau nggak diri kita yang membawa sesuatu itu tidak akan terjadi. Sama kita mempelajari semalam. Kalau tidak ada minat di dalam diri kita, semuanya tidak akan terjadi.
kita semangat. Ya, keluarga, teman. Lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu seperti apa, Rian? Rian tahu? Cika? Lingkungan yang positif itu seperti apa, Cika? Lingkungan yang positif itu seperti kita berteman dengan teman kita di lingkungan sekolah, teman itu berbaik. Coba Cika contohkan yang lain. Tahu ya, Rian? Memiliki teman? Teman yang baik. Teman yang baik. Nah, teman yang baik. Kita di lingkungan sosial itu seperti apa? Umpamanya di sekolah ini kita berteman. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, tentu kita akan baik dan dia akan memberikan nilai-nilai positif terhadap kita. Kalau teman kita nggak baik, gimana itu? Gimana itu Cika? Kalau teman kita nggak baik, tentu tidak akan menjadi tidak baik. Lingkungan positif ya, sekolah, tempat kerja, tempat apa di masyarakat. Kalau lingkungan yang positif itu, kalau lingkungan sosial itu kehadiran keluarga, teman. Yang ketiga adalah akses terhadap sumber daya seperti fasilitas kesehatan ya, fasilitas kesehatan, pendidikan dan informasi yang memadai. Seperti anak-anak yang sekolah ini ya. Nah, itu contohnya. Budaya dan nilai sosial. Norma, tradisi atau kearifan lokal yang memberi rasa kebersamaan. Seperti kita di sekolah ini memberikan rasa kebersamaan, saling tolong menolong. Apapun nanti kesulitan kawannya ditolong. Dan faktor situasional, jenis dan tingkat kesulitan yang dihadapi. Semakin berat masalah, semakin besar yang daya lenting yang dibutuhkan. Gini, seperti kita berteman-teman ini, kan ada di antara satu teman nanti kesulitan membuat seperti keterampilan, kesulitan ya kan. Jadi nanti teman yang lain itu saling membantu dia, biar saling tolong-menolong tadi. Ini semua bersangkut paut ya. Dan ini ciri-ciri dari membangkitkan semangat, resiliensi. Resiliensi itu tahu tadi kan? Apa? Kita apa resiliensi? Membangkitkan semangat. Ya. Nah, ini ciri-ciri dari resiliensi membangkitkan semangat ini adalah mampu bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau trauma. Yang ibu bilang tadi. Gagal dia mendapat juara. Nanti ada kan dijelaskan kan? Nah, yang kedua, tetap berpikir positif meskipun menghadapi kesulitan. Kita itu tidak boleh berpikir negatif. Soalnya sesuatu itu belum terjadi, kita udah berpikir itu namanya sama aja nanti mengurangi semangat kita. Jadi kita harus berpikir positif. Saya harus bisa gitu. Ya, walaupun nanti hasilnya tidak semaksimal mungkin, tapi kita udah berusaha. Pikiran kita itu harus positif, itu intinya ya. Ini bisa menyesuaikan dengan fleksibel atau dan adaptif. Bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Kita bisa mengkondisikan diri kita. Ketika kita berjumpa orang lain, kita kan perlu kenal nih, jadi kita bisa menyesuaikan diri kita. Kalian paham? Bisa menyesuaikan diri? Ya. Umpamanya kalian kan belum kenal,
bertahan. Jadi kita lihat kondisi situasi orang itu seperti apa, kita sesuaikan diri kita. Kita tidak boleh terlalu menyodorkan diri, kita sesuaikan diri kita itu di mana kita berada. Memiliki tujuan hidup yang jelas sehingga tidak mudah goyah. Ini tujuan hidup anak-anak itu jelas juga ini. Di mana tujuan hidupnya ini? Ketika udah tamat nanti apa tujuan hidupnya? Jika mau kuliah, kan ada kan tujuan hidupnya seperti jika ingin berkeinginan, bersemangat dia untuk mau kuliah. Jadi ketika jika ingin kuliah, apa yang harus kita lakukan? Tentu jika sekolah yang baik, belajar yang bagus, berdisiplin. Nah, itu ciri-ciri orang yang sukses ya. Mampu mengendalikan emosi dan mengambil keputusan secara bijak. Kita ketika berteman itu nggak boleh langsung emosi aja. Kita harus mampu mengendalikan. Karena ketika kita sama-sama emosi nanti masalah itu tidak akan terselesaikan. Jadi membangkitkan semangat itu susah nanti. Jadi kita yang udah memahami tentang membangkitkan semangat ini nanti seperti di sekolah kita ini kan banyak nih yang berkelahi lah, yang apalah. Jadi kalian tahu ini nanti bisa mengendalikan emosi enggak? Boleh langsung. Jadi kita berpikir tuh, ngapain saya harus emosi tadi ya? Jadi kita berpikir sendiri kan? Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan. Nah, ciri-ciri membangkitkan semangat ya. Ya, ini ada mengapa resiliensi itu dimulai dari pola hidup sehat. Mengapa ya? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tadi kan udah menjelaskan, udah menyangkut tadi itu materi yang pertama tadi. Apa? Ada nampak baca kalian? Mengapa resiliensi membangkitkan semangat mulai dengan pola hidup sehat? Kalau tidak pakai pola hidup sehat, jadi kita tidak semangat nantinya. Kesehatan fisik, menopang mental, tidak tidur yang cukup, makan bergizi, olahraga membuat otak lebih siap. Kalau kita pola hidup sehat kita udah apa? Jadi kita udah siap mental kita untuk menghadapi sesuatu. Kalau badan kita sehat, kita hadapi nanti ketika kita ke sekolah nampak orang berkelahi. Kalau kita udah fresh dari istilahnya ya, udah fresh dari rumah, udah cukup semua, udah sarapan, udah dikasih jajan sama orang tuanya. Nah, jadi ketika ada masalah yang tiba-tiba menolong kita sampai di sekolah, jadi kita tidak terlalu apa, karena kondisi mental badan kita udah terisi. Itulah fungsi dari pola hidup sehat tadi ya. Yang kedua adalah kesehatan emosi lebih stabil ya. Nah, emosi kita itu akan stabil kalau semuanya sudah terlaksanakan seperti pola hidup sehat tadi ya. Yang kedua, energi dan fokus mengingat. Seperti tubuh kita juga memberikan energi untuk berpikir jernih, mencari solusi. Jadi cara kita berpikir itu bisa berpikir cepat, mengasih solusi. Itulah pentingnya memberi semangat dimulai dari pola hidup sehat. Jadi sesuatu itu tergantung diri kita sendiri ya. Kalau kita mau sehat, jadi kita nggak bisa berpola hidup sehat nanti. Apapun masalah kita nantinya, kita nggak bisa untuk menyesuaikan diri karena diri kita aja nggak sehat. Gimana kita mau menyesuaikan diri di tempat lain nanti?
Nah, ini yang terakhir ya, contoh pola hidup sehat yang mendukung membangkitkan semangat, mendukung resiliensi. Dan tidur teratur. Siapa di sini tidurnya yang nggak teratur nih? Jika di berapa tidur malamnya? Jam 10. Di sini kalau contoh pola hidup sehat itu 7 sampai 8 jam per malam tidurnya agar pikiran kita sehat dan bugar. Yang kedua, makan bergizi dan seimbang. Ini nanti makannya di rumah, entah makan atau tidak, di situ nanti semangat dia berkurang sampai di sekolah. Yang kedua, olahraga rutin. Walaupun olahraga rutin minimal 30 menit sehari untuk melepaskan stres. Olahraga itu bisa mengurangi stres kita di dalam proses pekerjaan kita, pikiran kita. Menjaga hubungan sosial sehat, misalnya berbicara dengan keluarga dan teman. Kita ketika bermasalah, kita tidak boleh memendam masalah itu sendiri. Harus kita ceritakan kepada orang tua kita, teman kita yang bisa kita percaya. Kalau kita pendam sendiri, itu akan membuat kita stres. Masalah nanti pasti keluarga kita mendukung. Kalau itu baik, pasti didukungnya. Tapi itu tidak baik, nanti kita dikasih arahan kemana baiknya. Jadi anak-anak ibu ketika bermasalah tidak boleh mengurungkan diri, itu tidak baik ya. Harus kita keluarkan. Apa yang menjadi beban pikiran kita itu harus kita keluarkan, karena itu nanti menjadi penyakit di dalam hati kita. Oke? Oke, terima kasih. Ini nanti ibu akan menayangkan video. Nanti ibu kasih tugas ya. Tugas. Nah, ibu tayangkan video ini dulu, baru nanti ibu kasih tugas. Selamat pagi. Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Karena dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu siap menjalani hari ini dengan semangat. Ya, semangat. Karena kamu tahu banyak hal baik sedang menunggu. Kamu hebat, kamu bisa, kamu istimewa. Dan semua hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Ketenangan, kejernihan pikiran, kepercayaan diri. Maka dari itu, hargailah hari ini dan katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Hari ini adalah hari yang baru. Hari ini saya akan memberikan yang terbaik. Karena saya tahu apa yang saya lalui tidak akan terulang lagi. Hari ini saya akan membuat pilihan yang baik. Karena saya tahu setiap keputusan akan menentukan masa depan. Hari ini saya akan bijak dalam bertindak, cermat dalam bertutur kata, karena setiap kata adalah sebuah doa yang bisa menjadi nyata. Hari ini saya akan terus berbuat baik, menebar kasih, membantu siapapun juga. Karena saya tahu setiap perbuatan akan kembali kepada saya. Hari ini hal-hal indah akan hadir dalam diri saya. Pintu kesempatan akan terbuka lebar. Semua yang dikerjakan pun akan berjalan dengan lancar. Hari ini
saya merasakan begitu banyak cinta, begitu bahagia, dan begitu bersyukur. Hari ini adalah hari terbaik di hidup saya. Oke, siapa yang sudah memahami video tadi? Siapa yang paham dengan video tadi? Ibu ingin tuliskan apa yang kalian dapat dari video tadi. Tolong ditulis ya. Yang memahami video tadi. Kalian kita latihan ya. Yang apa? Teman-teman. Sabar ya, bentar lagi kita istirahat. Ditulis dulu tugasnya. Cepat, penanya keluarkan. Apa yang dipahami dari video tadi? Tulis Rian, apa yang Rian pahami dari video tadi? Kalau dia nggak bisa tulis, minta tolong ke layar. Tulis juga apa yang kita pahami dari video yang ibu tayangkan tadi. Itu tentang memberi kita semangat. Karena bangun di pagi hari itu udah cerah, mukanya udah semangat. Apa? Tulis. Tulis. Apa yang diulang lagi videonya? Oke, sambil menonton video, mengulang videonya, sambil mengulang videonya tadi, mohon ditulis apa yang kalian pahami tentang video yang ditayangkan tadi. Dan ambil penanya, ambil penanya. Yang ada pena pakai video nih. Selamat pagi. Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Karena dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu siap menjalani hari ini dengan semangat. Ya, semangat. Karena kamu tahu banyak hal baik sedang menunggu. Kamu hebat, kamu bisa, kamu istimewa. Dan semua hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Tenangan, Semua yang kita butuh itu ada di dalam diri kita. Apa ini? maka dari itu, hargailah hari ini dan katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Hari ini adalah hari yang baru. Hari ini saya akan memberikan yang terbaik. Karena saya tahu apa yang saya lalui tidak akan terulang lagi. Hari ini saya akan membuat pilihan yang baik. Karena saya tahu setiap keputusan akan menentukan masa depan. Hari ini saya akan bijak dalam bertindak, cermat dalam bertutur kata, karena setiap kata adalah sebuah doa yang bisa menjadi nyata. Hari ini saya akan terus berbuat baik, menebar kasih, membantu siapapun juga. Karena saya tahu setiap perbuatan akan kembali kepada saya. Hari ini hal-hal indah akan hadir dalam hidup saya. Pintu kesempatan akan terbuka lebar. Semua yang dikerjakan pun akan berjalan dengan lancar. Hari ini saya merasakan begitu banyak cinta, begitu bahagia, dan begitu bersyukur. Hari ini Ya, dari Tuhan bersyukur. Ya, tulis di bukunya tentang video yang ibu tayangkan. Kemudian ada dua orang ibu kasih kepada dia. Tulis. Ada dua orang ibu kasih kepada
Nanti Ibu panggil 2 orang ke depan untuk membacakan apa yang dipahami dari videonya. Sudah selesai? Nah, siapa yang udah selesai, cepat-cepat. Nanti Ibu suruh 1 yang memakai bahasa isyarat nanti ya. Yang kedua dia nanti di depan sama. 1 aja buat, 1 aja. Kalau main 2, 1 aja. 1 aja yang dipilih. Bukan banyak nanti. Bacakan apa yang ada di dalam video itu. Tulis juga. Itu ada gua. Cepat ya, waktunya 5 menit lagi karena udah mau selesai cepat. Nah ini. Sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Cepat-cepat. Kalau nggak, diam. Rian bisa lihat ke depan, berdiri aja. Biar ibu belakang. Di sini. Kalau nggak, Rian sudah selesai baca yang ini aja. Nanti 1 aja. Kalau Rian buat 2, 1 aja baca ya. Hah? Di depannya aja. Iya, di depannya aja. Mana kertas yang tadi? Ini yang buat tadi ya. Ada yang kurang Dari video yang Rian lihat tadi.
Jalani hari-hari dengan semangat. Oke, Rian sudah tahu ya. Intinya jalani hari-hari dengan semangat. Dan siapa lagi yang mau tampil satu lagi? Oke, terima kasih Rian. Kita beri tepuk tangan untuk kawan kita Rian ya. Terima kasih. Berarti kita harus menjalani hari-hari kita dengan semangat. Semangat. Senyum. Boleh apa ya? Boleh sedih-sedih. Itu akan membuat pola hidup kita tidak sehat. Oke? Semangat. Yang kedua siapa yang mau tampil? Cepat, yang kedua. Saya, cepat. Laya sama Rian, nanti Rian terjemahkan, Laya berbahasa isyarat, Rian membacanya. Ini ada dua nih ya. Rian bacakan, si Laya nanti menggunakan bahasa isyarat ya. Yang ini aja semua ini udah buat. Duanya boleh juga, tapi Laya nanti berbahasa isyarat. Ini ibu pegang, bukan yang pegang. Dah. Tiada hari tanpa rasa syukur yang selalu diucapkan. Ya, yang ini yang dibaca yang bacanya sendiri semua berderet nanti kan. Saya menggunakan bahasa isyarat. Baca semua. Jalani hari-hari dengan semangat. Jalani hari-hari dengan semangat. Dan pantang menyerah. Bahagia itu sederhana, tetap tersenyum penuh cinta. Yang kedua, tiada hari tanpa rasa syukur yang selalu diucapkan. Ekspresi kami membacanya, ibu nggak mau gini-gini aja. Wajahnya harus semangat juga. Dah, kemudian. Jalani Ini dulu ini. Jalani hari-harimu dengan semangat dan pantang menyerah. Bahagia itu sederhana, tetap tersenyum penuh cinta. Yang kedua, tiada hari tanpa rasa syukur yang selalu diucapkan. Oke, terima kasih Laya sama Rian. Rian membacakan bahasa Indonesia nih ya, dan duduk. Nanti kita bersama ya. Jadi ini udah mantap ya, yang hasil kerjasama antara Rian dan Laya. Yang pertama adalah sapi. Jangan dulu, kita udah mau selesai ini. Jalani hari-hari dengan semangat dan pantang menyerah. Bahagia itu
Alhamdulillah.